lulusan Magister Teologi di Institut Injil Indonesia, tepatnya tahun 2023 kemarin. Kemudian mengapa saya juga tertarik pada bidang sains data, berawal dari beberapa minat yang saya pikir itu seperti artificial intelligence, yang memang lagi tren di dunia kita gitu ya. Di dalam background itu kemudian saya melihat bahwa bagaimana warga gereja, khususnya di tempat saya ada eksis begitu di Sulawesi Tengah, miskin pemahaman tentang dunia AI, gitu. Atau bisa dibilang masih terbatas, mulai dari para pendetanya, orang Kristen masih terbatas di dalam cara berpikir tentang dunia AI itu masih terbatas. Nah, untuk itu oleh sebab itu ketika saya melihat salah satu mata kuliah yang ada di program Magister Data ini, Sains Data ini, membahas soal AI dan seterusnya, ini menjadi cikal bakal kenapa saya ada di sini. Tapi saya sadar juga bahwa saya berada di background yang tidak sesuai basic seperti itu. Oleh sebab itu saya mohon untuk kedepannya teman-teman bisa membantu saya, sehingga saya juga bisa beradaptasi di dunia sains data ini. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Sekian. Ya, terima kasih Kak Deon. Kemudian mungkin kita berpindah kepada Kak Evi. Cek, dipersilakan Kak. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evi Sagita. Saya dari jurusan S1 Statistika Universitas Hasanuddin. Kemudian jika ditanya mengapa saya memilih untuk melanjutkan studi di Magister Sains Data di UKSW melalui beasiswa GMKI, yang pertama dari program studi yang ada, yang memang memungkinkan untuk dan linear dengan jurusan saya itu adalah jurusan Magister Sains Data. Di samping itu juga setelah melihat setelah riset dan kemudian melihat ada beberapa mata kuliah, ada beberapa yang ternyata sudah ada pengenalan sebelumnya pada saat saya studi S1. Kemudian untuk peluang karir yang lebih luas, karena memang saya berencana untuk melanjutkan karir menjadi data science ataupun data analis nantinya. Untuk itu alasan mengapa saya memilih Magister Sains Data di UKSW. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Evi. Kemudian mungkin kita berpindah kepada Kak Septi. Kak Septi Lase. Cek, Kak Septi dipersilakan. Mungkin kita berpindah dulu ya ke Katoga. Cek Katoga. Oke, Shalom, selamat malam. Selamat malam senior, saya anggap senior ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Toga Parningotan Duru. Studi S1 saya dulu dari prodi S1 Manajemen Pemasaran dari Surabaya, lulus tahun 2020. Alasan pertama memilih UKSW, memang salah satu kampus swasta terbaik ya UKSW yang ada di Pulau Jawa. Di sisi lain dari kampus swasta lainnya lah. Kemudian ada peluang beasiswa, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan paling mendominasi lah. Kemudian yang menjadi saran utama kenapa memilih program studi Magister Sains Data, yang paling menjadi bahan pertimbangan utama itu bahwa peluang di Magister Sains Data ini sebagai praktisi sangatlah besar dan cukup luas. Sekarang ini banyak perusahaan yang lagi nyari-nyari
yang lagi nyari kandidat-kandidat yang memang punya kemampuan di bidang data analysis ataupun data science. Nah, kalau dari sisi jurusan-jurusan sebelumnya memang secara umum bagi yang S1 statistik, bagi yang S1 seperti saya mungkin analisis datanya, ada yang menggunakan kuantitas ya. Itu biasanya menggunakan WordLS, MySQL, SPSS. Nah, jadi tertarik ke analisis data ini cukup menjadi sesuatu yang memang menarik karena dia cangkupannya luas. Nah, sehingga dari jurusan sendiri pun memang agak sedikit kurang, tapi nanti kita berusaha lah bagaimana caranya bisa maksimal di jurusan ini karena memang ke depan tujuan utama saya menjadi praktisi di bidang data analis. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Toga. Kemudian kita mungkin ke kayak saya, cek kayak saya. Iya, selamat malam. Iya, kayak saya selamat malam. Mungkin kakak bisa memperkenalkan nama, asal S1-nya dari mana, dan alasan masuk memilih data science sebagai prodi S2. Persilakan kakak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yesaya Alvin. Saya dari Jakarta. S1-nya mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Diponegoro. Untuk alasan mengambil S2 Data Science karena saya cukup tertarik dengan pengolahan data, statistika, matematika, dan coding. Itu saja. Terima kasih. Ya, makasih kakak. Kemudian mungkin kita dengar yang terakhir dari Kak Yulio sebelum kita berpindah ke Kak Septi. Mungkin Kak Yulio dipersilakan. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Baik, perkenalkan nama saya Yulio Prabowo, berasal dari Kota Manado, jurusan S1, Ekonomi Pembangunan. Kenapa tertarik mengambil magister sains data? Yang pertama, mungkin kalau misalkan di bidang ekonomi pembangunan untuk mengelola data itu banyak dan kebijakan fiskal dan moneter dan lain sebagainya itu menggunakan data. Nah, dan pada zaman sekarang yang saya pelajari dan saya lihat bahwa data science itu ya teman-teman yang tadi cukup high, banyak ya perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang mencari orang-orang yang tahu membaca data, mengelola data supaya bisa memprediksi apakah harus mengambil kebijakan. Nah, itu sih untuk kenapa saya mengambil data science. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yulio. Kemudian Kak Septi, cek apakah masih mendengar suara saya? Oke, baik. Kalau masih belum mendengar, kita langsung saja karena sudah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi eh, intinya di hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan sharing tentang bagaimana kita dapat menginstal library-library, kemudian sebelumnya bagaimana Python itu bekerja di dalam eh, perangkat kita. Kemudian ada beberapa software yang akan dipergunakan selain Python. Di antaranya ada R, mungkin tadi eh, Kak Evi mungkin sudah familiar dengan R, mungkin juga Kak Toga ya, mungkin juga sudah familiar. Eh, tapi secara keseluruhan, secara umum, teman-teman masih banyak itu mungkin belum mengetahui. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang Python dan R Studio dan R. Oke, kita langsung saja.
Ya, baik teman-teman. Jadi apakah tadi teman-teman sudah dapat membuka pengantar praktikum yang telah saya kirim di WA Group? Oh ya, oke. Jadi pengantar Python tadi memang ada beberapa yang saya sudah tambahkan. Yang pertama itu mengapa kita harus mempergunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di Magister Sains Data UKSW itu kita sebagai mahasiswa itu ada beberapa software yang kita pergunakan. Salah satunya yaitu Python. Nah, penggunaan Python di dalam sains data ini karena dilihat bahwa sintaks dari atau codingan baris kode. Jadi baris kode dari Python ini itu mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dijalankan. Itu alasan secara general mengapa kita mempergunakan Python sebagai bahasa inti di dalam sains data. Nah, selain Python, kita juga mempergunakan alat yang namanya R. Nah, R ini adalah bahasa pemrograman sekaligus sebagai sebuah tool untuk kita dapat menganalisis statistik yang ada. Nah, yang pertama, Python ini sudah ada pada Python generasi ketiga. Jadi sekarang ini sudah selain 3.11, sekarang ini sudah mencapai di versi yang ke 3.13. Nah, yang stabil yang akan kita install bersama-sama di sini yaitu Python 3.11 yang mendukung banyak library data seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, dan PyTorch. Bentar ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Selamat malam Kak Mima. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, apakah teman-teman sudah di antara teman-teman ada yang sudah menginstal Python di device-nya, di laptopnya atau di komputernya? Kalau di laptop tuh ada bang, cuman ini dia nggak kebawa. Oh ya ya, oke. Kalau yang Mas install itu, Mas Toga install itu Python versi berapa ya Mas? Ah itu dia, udah lama itu, tahun 2022 saya install. Aku belum ngecek Oh, tipenya. oh iya, iya. Oke, oke. Baik, jadi pertama-tama itu kita buka yang link yang ini. Oke, jadi ini link untuk mengarah ke Python 3.11.9. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu kita mendownload. Jadi teman-teman akan scroll, setelah teman-teman buka linknya, teman-teman akan scroll sampai ada di files. Di menu files, kemudian teman-teman akan pilih sesuai dengan eh, sistem operasinya teman-teman. Di sini saya punya sistem operasinya 64 bit. Oke, kayak saya. Siap kayak saya. Oke, oke. Jadi di sini saya punya 64 bit. Mungkin teman-teman punya ada yang 32 bit. Karena saya punya 64 bit, maka saya akan menginstal yang ini. Kita menekan, lalu nanti ada muncul satu proses download untuk mendownload versi Python kita. Kita tunggu. Jadi teman-teman bisa mencoba bersama-sama dengan saya. Nah, setelah terdownload, kita buka saja di bagian sini. Kemudian kita langsung saja menginstal. Nah, di sini ada, karena saya sudah menginstal, jadi saya bisa
next saja, atau bisa saya modifikasi. Jadi coba saya mengetes Python versi yang lain selain 3.11.9 yang telah saya install. Cara mengetahuinya, atau kalau teman-teman sudah memiliki versi Python sebelumnya, teman-teman bisa mengeceknya di command prompt. Nah, di sini teman-teman bisa ketik Python -version. Nah, di sini Python yang sudah terinstall di laptop saya, yaitu 3.13.5. Ini yang terbaca secara keseluruhan sistem saya, tapi ada beberapa Python yang telah saya install sebelumnya. Cara mengetahuinya yaitu kita bisa dengan perintah py -version atau py maaf, terlihat teman-teman. Nah, jadi berarti saya mengetes untuk menginstal Python versi yang lain. Nah, di all release kita bisa melihat ada versi Python yang lain yang bisa teman-teman install di bagian sini. Saya memilih Python 3.11, yang penting Python 3.11. Nah, di sini saya akan download di files. Oh, ini tidak ada. Bentar. Nah, di sini ada. Ya. Oke, sementara terdownload, teman-teman. Ya, sudah terdownload. Maaf ya teman-teman, jaringan saya di sini cukup buruk. Oke. Nah, kita langsung masuk di install. Nah, di sini ada dua pilihan. Ketika kita mencentang add python.exe to pad, berarti secara otomatis sumber dari Python kita ini akan terbaca dan langsung ditambahkan di dalam sistem variabel kita. Nah, tujuannya apa?
agar ketika kita menjalankan program yang akan kita buat nantinya, misalkan program machine learning atau artificial intelligence, itu kita bisa jalankannya dari mana saja. Bisa itu dari directory E ataupun dari D maupun C. Jadi berjalannya universal, berjalannya secara keseluruhan di sistem kita. Jadi kita langsung saja checklist yang ini, lalu kita pilih yang ini install now. Atau teman-teman bisa install di tempat lain, misalkan di sini saya takut penyimpanan C saya penuh, saya bisa pakai yang ini, pilihan yang kedua, customize installation. Nanti kita bisa tambahkan tambahkan folder baru di sini dengan judul, misalkan di sini Python 3.11.3 mengindikasikan tentang versi Python-nya. Nanti kita copy pastekan sumber yang ini ke dalam path kita. Jadi misalkan saya buat yang pertama dulu, misalkan di sini install now. Oh, berarti sudah terinstall. Bentar ya teman-teman. Jadi ternyata Python saya itu sudah ada yang 3.11, 3.10, 3.8. Nah, jadi teman-teman, kalau saya punya sudah ada seperti ini, mungkin kita cari versi yang terlama, misalkan 3.7 ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus mengecek apakah di device teman-teman sudah terinstall Python atau belum. Nah, oke. Kita install kembali. Add Python. Jadi langsung kita pilih yang di sini. Mungkin teman-teman dapat mencoba bersama-sama ya dengan saya. Teman-teman ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Mungkin Kak Evi sudah punya Python atau teman-teman yang lain? Saya baru download install kembali Kak, karena sebelumnya pas skripsian saya pakai R. Oh ya ya, oke, berarti nanti di R sudah bisa. Oke, Kak. Oke, ini sudah full ya Kak. Coba kita nanti lihat lagi perintahnya. Ini CMD ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman buka CMD, lalu perintahnya sama. Nah, jadi di punyanya saya sudah ada beberapa versi Python. Di sini ada 5 versi. Yang paling terendah 3.7, kemudian 3.8, 3.10, 3.11, 3.13. Nah, yang bintang ini menunjukkan bahwa
setiap kita melakukan pengkodingan Python kita, yang kita pakai adalah versi Python 3.11. Caranya gimana supaya kita bisa menggunakan versi Python yang lain di dalam setiap proses kita mengoding. Nah, caranya kita bisa ganti bintang ini ke versi yang lain. Nah, teman-teman bisa buka di directory C, kemudian teman-teman masuk di users, kemudian username teman-teman. Saya di sini ada Asus, mungkin ini nama teman-teman. Kemudian kita ke app data, kemudian kita ke lokal. Nah, teman-teman cari yang py.ini. Nah, misalkan kalau teman-teman punya py.ini-nya belum terinstall atau belum di-create, kalau saya punya kan sudah create. Nah, ini. Nah, isi di dalam py.ini adalah default dari Python yang versi Python yang kita gunakan. Jadi cara create-nya teman-teman bisa pakai Notepad. Jadi teman-teman masuk di sini. Lalu atau bisa saja langsung dari sini ya teman-teman. Misalkan saya hapus punya saya dan saya create baru. Saya copy paste dulu. Oke. Nah, saya akan hapus punya saya. Lalu saya create baru. Di sini new, lalu pilih yang teks dokumen. Lalu teman-teman bisa ketik di .txt ini, teman-teman ganti py.ini. Lalu enter. Ini yes. Nah, ini filenya sudah berubah jadi py.ini, yaitu configuration setting. Nah, di sini teman-teman bisa copy pastekan yang ini, default Python 3.11. Nah, karena tadi saya ingin mengganti yang Python 3.11, maka saya pengen yang Python 3.8. Kita save, Ctrl A, Ctrl S, kita save. Setelah kita save, kita tutup. Saya kirim, bentar ya teman-teman. Nah, saya kirim ininya. Nanti saya tambahkan di pengantar praktikumnya teman-teman. Oke. Setelah sudah, lalu kita kembali ke command prompt yang kita. Nah, di sini kita bisa lihat apakah telah berubah atau tidak. Nah, di sini telah berubah. Jadi yang nanti saya pakai adalah 3.8. Nah, teman-teman juga bisa mengubah yang ke 3.11 yang telah saya lakukan. Karena secara keseluruhan di setiap perkuliahan kita maupun nantinya di saat teman-teman memodelkan model machine learning itu lebih bagus menggunakan 3.11. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita menginstal Python, kita bisa lihat yang tadi sudah ditambahkan. Nah, path-nya itu, tadi kan saya ada sampaikan path. Nah, path-nya itu nanti ditambahkan di sini, teman-teman. Teman-teman bisa Windows plus S, lalu teman-teman cari env. Nah, di sini environment variables-nya. Nah, path yang tadi ditambahkan di awal itu nanti masuknya di sini, teman-teman, environment variables, lalu di path yang sini. Nah, teman-teman kita bisa lihat, nah di sini ada beberapa Python yang telah saya install. Nah, ini sudah ada Python 3.7, 3.10, 3.11. Dan tadi ada yang 3.8. Nah, di sini sudah terinstall semuanya. Nah, itu berarti bisa dijalankan di mana saja saat saya menjalankan kode Python saya di D maupun E maupun C bisa dijalankan. Oke. Selanjutnya, setelah kita berhasil menginstal, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mungkin yang belum familiar, kita akan melihat apa itu Visual Studio Code.
Nah, Visual Studio Code ini adalah IDE atau Integrated Development Environment, yaitu tempat kita untuk mengembangkan program kita berupa misalkan machine learning, artificial intelligence. Kita bisa mempergunakan salah satu yang paling familiar di anak data science atau developer itu adalah Visual Studio Code. Ini sangat familiar. Kalau teman-teman ingin tidak ribet, kita bisa mempergunakan yang ini teman-teman. Namanya Google Colab. Nah, menurut saya, Google Colab ini lebih sangat membantu bagi kita yang baru pemula untuk belajar data science. Mengapa? Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Python di dalam sistem kita, karena di Google Colab ini semuanya sudah ada terinstall library-nya. Jadi kita tinggal install di sini. Memang harus install library-nya di sini, tapi tidak semenakutkan yang kita lakukan di Visual Studio Code. Menurut saya seperti itu teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Saya akan ajarkan terlebih dahulu kita menggunakan Visual Studio Code, kemudian kita menggunakan Google Colab yang lebih mudah. Oke, di sini teman-teman bisa menginstal Visual Studio Code. Kalau saran saya, lebih baik teman-teman menginstal supaya teman-teman bisa mengetahui dan bisa mempelajari serta mengikuti tren-tren yang ada di Visual Studio ini, karena ini sangat membantu selain Google Colab. Jadi pertama teman-teman bisa install. Nah, ini karena saya sudah punya Visual Studio Code, kita nanti langsung buka. Tapi setelah teman-teman download, lalu teman-teman menginstal seperti biasa. Di situ nanti ada pemberitahuan tentang apa polisi apa gitu. Nah, tinggal next, tinggal dicentang untuk ini saja. Oke. Nah, ini sudah terdownload karena saya sudah punya. Nah, di sini oke teman-teman, secara umum tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini berisi bar di atas ini ada file. Kita di menu file ini kita bisa memilih seperti kita bisa membuat file, kemudian kita bisa open folder program yang kita buat, kita kembangkan, dan lain segalanya. Jadi dibandingkan Visual Studio Code dengan Google Colab itu mempermudah kita, tapi secara performa sebagai orang data science itu kita dianjurkan untuk menggunakan Visual Studio Code. Itu kalau saya. Nanti teman-teman tergantung teman-teman, misalkan teman-teman bisa belajar duluan untuk Google Colab, bisa, kemudian setelah advance teman-teman bisa ganti ke Visual Studio Code. Nah, jadi saya akan mengajarkan sharing di sini bagaimana kita bisa membuat sebuah program sederhana. Jadi setelah teman-teman menginstal Python, kemudian teman-teman menginstal IDE yaitu Visual Studio Code, teman-teman akan membuat folder untuk menyimpan kode program yang teman-teman miliki. Oke, jadi pertama di sini kita buka folder saja. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan di mana saja teman-teman inginkan. Misalkan saya mau simpan di sini, kita klik kanan, lalu tekan new, kita pilih folder. Misalkan di sini saya namakan foldernya belajar data atau belajar Python. Nah, lalu kita bisa klik, lalu kita select folder. Nah, di sini kita sudah masuk di lingkungan pengembangannya. Jadi kita bisa lihat di sini belajar Python. Nah,
Ada di dalam Python ada yang paling umum kita kenal, ada dua file, yaitu namanya file ip.ipynb dan juga file py. Nah, teman-teman harus tahu, kalau yang belum familiar, kalau file ipynb itu adalah .ipynb adalah file interaktif Python notebook. Jadi itu dari notebook, dari Jupyter Notebook. Nah, itu salah satu jenis file yang dimiliki oleh Python. Jadi tulisnya gini, ipynb. Nah, ini yang sangat familiar, yang biasa kita pergunakan file ini. Jadi di sini kita bisa kasih nama, berikan nama kode 1. Lalu kita enter. Nah, secara otomatis di sini kita sudah punya notebook untuk kita bisa tulis program kita. Nah, di sini ada nama filenya, lalu kita bisa lihat, kita select, kemudian bisa kita lihat dari mana folder kita berasal. Di sini dari directory E. Oke, nah di sini ada, kita bisa generate dengan AI. Di sini bisa menggunakan ini. Ini untuk flash kode, ini untuk tambahkan kode. Kemudian ini untuk markdown. Markdown tuh untuk kayak penanda. Di sini kita bisa minimize bar sebelah kiri dengan cara mungkin kita tarik ke samping ini, atau kita bisa langsung tekan yang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa run all berarti kita running semua sel yang kita miliki. Nah, di sini nih code ini untuk menambah sel. Jadi ketika kita menambah sel, sel code akan di-generate dan kita bisa menulis kodenya di dalam sel yang kita buat. Kemudian di sini markdown kita bisa memberi penanda. Misalkan saya ingin memberi penanda untuk yang pertama hari ini adalah sesi pengenalan Python. Oke. Kalau jadi bisa edit, lalu bisa ini centang di sini. Nah, itu. Maka markdown kita sudah terbuat. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada select kernel. Nah, kernel di sini, yang dimaksud kernel di sini itu kita memilih versi Python yang telah kita pilih sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Python environments. Nah, bagaimana caranya supaya codingan kita ini dapat berjalan dengan baik? Nah, karena tadi kan saya sudah install beberapa versinya. Nah, supaya codingan dan program kita berjalan dengan baik, maka saya akan sharing kepada teman-teman, kita akan mempergunakan environment di dalam program kita. Jadi di dalam program kita ini akan ada environment sendiri di luar dari publik yang telah kita install bersama-sama tadi, yaitu beberapa versi Python sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita di sini, nanti kalau teman-teman install Visual Studio Code di titik 3 di sini, kita bisa buat terminal atau kita bisa tambahkan terminal. Nah, di terminal ini kita akan membuat environment baru. Caranya gimana? Kita masuk ke dalam directory belajar Python yang sudah kita buat, lalu coba kita tes versi Python apa yang kita sedang pergunakan. Nah, Python, perintahnya Python -version. Lupa teman-teman. Baik, teman-teman. Python. Nah, ternyata Python saya mempergunakan 3.13.5. Saya ingin mempergunakan Python yang masih versi lama. Oke, teman-teman, mohon maaf. Jadi di sini saya bentar.
Atau bisa saja teman-teman bisa ganti ke misalkan 3.11. Bisa juga kayak 3.7. Nah, jadi saya langsung saja Python minus 3.8. Lalu kita akan membuat environment. Nah, perintahnya itu nanti teman-teman bisa masukkan env spasi nama environmentnya, misalkan belajar 1. Lalu enter. Oh, bentar, maaf teman-teman ya. Saya lupa tambah env. Bentar. Maaf teman-teman. Oke, di sini teman-teman virtual environment kita berhasil di-create. Nah, isinya itu setiap library nanti munculnya di sini setelah kita install, dan settingan-settingan yang telah di-create oleh perintah ini. Jadi PJ ini mengindikasikan tentang Python, kemudian ini mengindikasikan tentang versi Python yang kita buat, kemudian ini dan ini untuk membuat virtual environment-nya. Jadi ketika teman-teman misalkan sudah tidak ketika ingin untuk membuat virtual environment yang tidak perlu mempergunakan versi karena teman-teman mungkin lupa, teman-teman bisa mempergunakan perintah ini saja, python-m fenv belajar 2. Nah, belajar 2 ini versi Python yang kita pergunakan akan berbeda dengan versi Python ini. Jadi kalau ini menggunakan 3.8, maka yang ini yang di bawah ini akan menggunakan 3.13 sesuai dengan versi Python yang kita punya ini. Jadi ketika saya enter, maka yang di sini belajar 2 akan mempergunakan Python 3.11. Oke. Caranya supaya kita masuk ke dalam masing-masing environment ini adalah teman-teman bisa langsung ketik seperti ini. Jadi kedua script. Jadi dia akan masuk di directory ini dan akan mengaktifkan environment yang kita miliki. Jadi kita akan mengaktifkan environment yang isinya itu Python 3.13. Tapi saya ingin mempergunakan Python 3.8, makanya saya pakai di sininya saya masuk environment yang belajar 1. Oke. Di sini kita sudah masuk di environment yang belajar 1. Kita akan melihat versi Python-nya. Kita akan lihat di sini Python. Jadi di sini versi 3.8 kita sudah punya. Oke. Nah, di sini kita tinggal seleksi environment yang kita sudah buat. Jadi di sini 3.8 ada 3.13. Nah, ini dua environment ini yang kita buat, yang telah kita buat. Kita tinggal seleksi yang kita inginkan. Saya ingin pakai 3.8. Nah,
Lalu tinggal teman-teman klik saja untuk seleksinya. Oke, disarankan kita itu sebagai peringatan ya teman-teman, tapi kita lanjut aja. Di sini kode pengantarnya misalkan yang paling sederhana. Oh. Nah, kita bisa langsung running. Jadi ini sementara menginstal Python kernel kita teman-teman, yaitu interaktif Python kernel. Bentar ya teman-teman. Ya, jadi setelah nanti kita running program sederhana kita ini, yang penting teman-teman telah mengetahui. Jadi untuk menampilkan hasil kita menggunakan print. Kemudian nanti teman-teman akan familiar dengan variabel-variabel yang nanti dideklarasikan. Kemudian sebelumnya teman-teman juga akan familiar dengan library-library. Misalkan di sini kita akan mengimport library-library yang dibutuhkan. Jadi library diimport dengan cara kita menulis kode program import numpy smp. Nah, ada tanda kuning di sini itu mengindikasikan bahwa library yang kita miliki belum terinstall di sistem kita. Jadi kita bisa install, caranya kita bisa ke terminal. Lalu kita bisa menginstal dengan cara kita menulis program pip install. Lalu pip install setelahnya nama library yang kita inginkan. Nah, kita bisa menulis nama library-nya. Kak, suaranya nggak kedengaran, emang sengaja mute kah? Maaf ya Kak. Tadi Sekitar 2 menit terakhir sih. astaga, maaf. Ya.
Maaf ya, laptop saya Aman, aman. Iya. Tapi nanti siap. ini bisa diminta kan hasil recordnya? Iya, bisa. Oke Kak, makasih Kak. Berarti sekitar 2 menit ya. Iya Kak Evi. Berarti sekitar 2 menit yang lalu sudah di mana ya? Kita masih di sini ya? Di Ya oke, bagian bisa lanjut aja Kak, nggak terlalu banyak kok kelewatannya tadi. Oh, berarti sudah tadi di proses penginstalan Visual Studio Code? Udah. Oke, berarti kita masuk di pembuatan environment variabelnya ya. Halo, cek. Aman Kak, kedengaran kok. Oh, bentar. Maaf ya teman-teman. Kayaknya gangguan ya. Cek teman-teman. Maaf ya teman-teman. Kita lanjut. Ya baik teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Apakah Visual Studio Code saya sudah kelihatan? Halo teman-teman. Udah Kak. Oke. Baik. Jadi di sini uh, jadi mungkin kelewatannya di virtual environment. Jadi di sini saya buat 2 virtual environment. Nah, virtual environment yang 2 ini dibuat dengan perintah yang di atas ini ya teman-teman. Jadi perintahnya itu misalkan kita temukan terminal berikut saja. Lalu perintahnya itu jadi perintahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi py spasi kemudian versi Python yang teman-teman miliki misalkan 3.8 atau 3.11 kemudian spasi minus m minus m spasi venv spasi nama environment yang ingin teman-teman buat misalkan belajar 3. Nah tinggal teman-teman enter kemudian nanti muncul environment-nya di bagian sini karena saya sudah punya environment maka yang saya pergunakan adalah belajar 2. Nah tadi kita sudah di sini untuk menampilkan kata ini. Halo, selamat datang di Data Science FSMKC. Nah, di sini kita bisa melanjutkan dengan instalasi dan proses pengimportan library. Nah, library di dalam Python ini sangat penting karena berisi kumpulan fungsi, kemudian kelas-kelas dalam Python, dan juga modul yang siap kita pergunakan nantinya. Nah, library-library dasar tuh misalkan ada OS, yaitu sistem operasi. Kemudian yang paling terkenal tuh ada yang namanya NumPy. Jadi di sini NumPy. Jadi kita bisa import NumPy. Nah, NumPy ini yang tadi kita telah install. Kita telah install di bawah sini. Setelah NumPy mungkin ada juga. Jadi NumPy ini adalah library untuk perhitungan numerik dan juga array multidimensi. Jadi di sini SMT. Kemudian Pandas. Pandas ini belum kita install, makanya itu berwarna kuning. Kemudian ada Matplotlib. Nah, jadi Pandas ini berisi fungsi-fungsi untuk
kita bisa memanipulasi data dan menganalisis data, sedangkan Matplotlib ini itu untuk kita memvisualisasikan data, sedangkan Seaborn ini visualisasi statistik yang lebih cantik. Jadi misalkan kita pakai 4 library ini, nah cara installnya kita bisa langsung gini. Jadi pip, jadi fungsi pip, kemudian spasi, lalu nama library-nya. Misalkan di sini ada pandas, kemudian kita spasi, lalu kita ketik matplotlib spasi Seaborn. Oke, lalu tinggal kita enter. Oh, maaf. Bentar, teman-teman. Pip install, kita lupa install. Pip install pandas matplotlib. Nah, jadi setelah kita install package ini, nanti tidak lagi muncul warna kuning. Nah, setelahnya kita bisa langsung merunning. Jadi untuk bisa mengimport library yang kita inginkan. Jadi kita bisa running. Nah, kita berhasil teman-teman. Jadi misalkan di sini saya ingin buat untuk code sederhana. Jadi misalkan di sini kita memiliki data ini variabelnya ya teman-teman. Jadi data, lalu ada fungsi PD ini dari pandas. Apakah sudah terinstall semuanya? Oh, masih dalam proses. Jadi sini kita tambah saja tambah pandas. Import pandas. Oke. Lalu di sini PD ada data frame. Ini untuk data kita yang kita miliki. Kemudian di sini ada kurung kurawal. Dan di sini akan memuat data-datanya kita. Teman-teman, mohon maaf, apakah Visual Studio Code saya masih terlihat? Masih, Kak. Oke, makasih. Jadi di sini nanti akan muncul, misalkan kita akan tambahkan nama, kemudian kita juga ada beberapa nama. Jadi dalam nama ini kita akan buat list. Nah, jadi ini struktur datanya list. Jadi misalkan saya ingin memakai 3 ini saja. Lalu umur atau nilai, kita ganti umur dengan nilai. Jadi data ini dipisahkan menggunakan tanda koma, kemudian misalkan nilai. Jadi enaknya kita mempergunakan Visual Studio Code maupun Google Colabs-nya itu karena ini ya teman-teman, ada AI yang dapat membantu kita. Jadi teman-teman yang di luar background misalkan matematika, statistika, teman-teman sangat-sangat mungkin untuk dapat belajar di sains data teman-teman. Jadi di sini ada nilainya, tinggal kita print. Nah, printnya kita menggunakan perintah yang ini supaya untuk menampilkan datanya. Nah, ini sudah kebaca. Jadi kita tinggal menampilkan data kita. Ini jadi dalam bentuk Wrangle. Jadi Pandas secara otomatis bisa langsung membuat data kita bentuknya kayak gini. Jadi nama, nilai. Jadi ini indeks. Nah, ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Jadi dalam pemrograman Python itu indeksnya dimulai dari 0. Mungkin teman-teman sudah tahu. Oke, jadi itu untuk pengenalan Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke pengenalan Google Colab. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, Google Colab di sini teman-teman bisa dengan membuat new notebook. Jadi masuknya Colab atau teman-teman bisa dari sini akun awal kita bisa lihat di sini ada menunya. Oh, nggak ada ya.
teman-teman bisa langsung di sini collab search google.com new netbook. Jadi intinya codingannya dan perintah-perintahnya tetap sama, tapi yang di sini kita tidak lagi membuat virtual environment. Jadi kita langsung saja bisa langsung codingnya teman-teman. Jadi misalkan saya import library. Import. Okay. Import. Nah, lalu kita bisa, nah, ini sudah terbaca ya teman-teman. Kita bisa kayak yang tadi, data, atau bisa langsung pt, yaitu pandas, fungsi dari frame yang kita punya. Jadi codingannya kayak tadi ya teman-teman. Lalu bisa isi, nah misalkan sini, tinggal print apa. Misalkan kalau saya belum menginstal NumPy dan Pandas di dalam collab saya atau collabnya teman-teman, teman-teman bisa tambahkan kode di sini. Lalu teman-teman bisa pip install Pandas. Tapi di sini harus ada tanda seru. Karena saya sudah punya, jadi muncul error. Oke teman-teman, itu pengenalan tentang Google Colab. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan file datasetnya, misalkan saya punya datasetnya ini adalah dataset tentang bank. Jadi, teman-teman bisa tambahkan dataset, lalu bisa diolah. Nah, cara panggilnya tuh kayak yang tadi. Jadi pd read. Di sini lalu teman-teman bisa copy path dari dataset yang teman-teman miliki, kemudian copy di sini, lalu bisa di print. Nah ini datanya. Jadi ini tentang data saham, bisa dianalisis. Nah, data-datanya teman-teman bisa kumpulkan dan bisa kelola baik di Google Colab maupun di Visual Studio Code. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya mungkin ada satu lagi, yaitu Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini sama saja dengan Google Colab, tapi lebih bagus dan lebih bisa membantu teman-temannya. Itu saya rekomendasikan pakai Google Colab karena lebih membantu. Nanti di sini teman-teman bisa cek RAM-nya juga, ini ada koneksi. Nah ini yang dipergunakan. Jadi ininya sistem RAM-nya dan disknya ini berjalan online real time, tidak seperti Visual Studio Code yang mempergunakan RAM kita di komputer atau laptop kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi makanya tadi mungkin kalau saya running program yang terlalu berat di laptop saya ini, mungkin nanti akan bermasalah, misalkan tombol apa namanya mic saya ini mungkin akan off kayak gitu teman-teman itu. Jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan device yang cukup untuk codingan. Tapi kalau misalkan seperti saya ini, teman-teman bisa mempergunakan
Google Colab. Itu teman-teman. Jadi Jupyter Notebook ini teman-teman bisa perintahnya install kayak gini. Jadi installnya dari command prompt juga. Lalu tinggal teman-teman klik install. Jadi ada dua versi. Kalau notebook ini nih yang lama, kalau Jupyter Lab ini tampilannya yang terbaru. Jadi kita pakai tampilan yang terbaru saja. Jadi intinya teman-teman, Jupyter Lab, kemudian Google Colab, dan Visual Studio Code itu perannya sama, yaitu untuk mengembangkan program yang kita miliki. Setelah diinstal, kita bisa langsung jalankan. Kita juga nanti akan muncul di Chrome-nya teman-teman atau di device atau Google yang teman-teman miliki. Nah, di sini teman-teman. Kurang lebih tampilannya sama dengan Google Colab dan Visual Studio Code. Fungsi-fungsinya, menu-menunya. Jadi di sini ada folder dan juga mungkin file-file yang mungkin akan teman-teman create sendiri. Jadi di sini ada fungsi untuk tambah file terbaru. Nah, di sini ada langsung muncul. Kita bisa merename sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu codingannya nanti teman-teman buat di sini. Tinggal jalankan, silakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan beralih ke R. Karena kita sudah belajar tentang Python, kemudian kita akan melakukan proses penginstalan R. Jadi di sini tergantung preferensinya teman-teman. Teman-teman bisa mempergunakan R secara langsung maupun mempergunakan R Studio. Tapi kalau teman-teman mempergunakan Studio, tetap harus menginstal R. Jadi kita bukanya di sini. Kemudian ini untuk R-nya. Jadi nanti di dalam website ini teman-teman bisa langsung menginstal R dan juga R Studio. Nanti hasil downloadnya itu teman-teman langsung bisa menginstal. Jadi di sini saya sudah install R.
nanti tinggal di next saja. Nah, ini untuk lokasi penyimpanannya di mana, tinggal di next. Karena saya sudah simpan dan sudah menginstal, makanya di sini sudah dikatakan ini already exists. Jadi tinggal di next, kemudian nanti teman-teman bisa menunggu hasil untuk komplit. Oke. Jadi ini R saya. Di sini jadi R ini adalah bahasa, kemudian ini konsolnya. Untuk RStudio itu adalah bisa dikatakan IDE juga. Jadi tergantung teman-teman. Teman-teman lebih suka R konsol dari R langsung atau dari RStudio. Nah, kalau ada Prof Adi, dosen kita itu lebih sering mempergunakan R konsol ini. Tapi kalau saya lebih suka pakai RStudio. Jadi misalkan di sini ada beberapa perintah, kita juga bisa tambahkan file. Kita bisa edit misalkan di sini. Kita open script. Lalu di sini ada script R-nya. Nanti di sini harus, bukan harus, tapi selalu kebiasaannya selalu dimulai dengan kita mengimport library seperti di Python tadi. Nah, ini tinggal di running saja. Ini secara garis besar tampilan R console-nya, kemudian kita bisa lihat yang RStudio. Nah, ini seperti Python tadi dan perintah-perintah R. Jadi R dan RStudio ini dipergunakan dalam beberapa mata kuliah di data science. Rangkumannya teman-teman bisa lihat ada di direktori Science Data. Jadi di situ ada kumpulan materi-materi dan juga mata kuliah, mohon maaf teman-teman, mata kuliah yang dipelajari di Science Data. Maaf teman-teman. Jadi mata kuliah yang mempergunakan R ataupun RStudio itu diantaranya misalkan risk analysis, kemudian teman-teman bisa mengingat ada juga big data analysis. Tapi kalau di big data analysis itu lebih banyak ke Python. Kemudian selain risk data analysis, kemudian ada data mining. Kemudian ada business intelligence, itu mempergunakan R dan RStudio. Nah, itu di semester-semester awal.
Kalau mata kuliah yang lebih advance, ada juga mata kuliah yang baru di semester ini, yaitu mungkin dari teman-teman ada yang mengambil, yaitu Biometric Intelligence. Kemarin diajarkan oleh Prof. Hadi. Itu juga mempergunakan R. Oke, kalau Python itu mencakup Big Data Analysis, kemudian Deep Learning, Machine Learning, Neural Network, dan beberapa mata kuliah lainnya. Nah, tergantung teman-teman lebih senangnya, lebih sukanya kemana. Kalau teman-teman menyukai R, berarti pakai R. Kalau teman-teman yang menggunakan Python, berarti menggunakan Python. Oke, ini teman-teman ada link tambahan. Ada belajar Python untuk pemula. Ini mungkin teman-teman sudah familiar, ada kelas terbuka. Kemudian ini untuk belajar Python untuk data science. Ini oleh FreeCodeCamp. Durasinya mungkin 14 jam lebih kayaknya, kalau nggak salah. Kalau yang ini belajar R untuk data science. Ini bagus juga teman-teman. Oleh Bapak Mega. Oke teman-teman, mungkin sharing penginstalan kita sampai di sini. Lalu beberapa materi mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk teman-teman dapat belajar. Ada matematika dan statistika, teman-teman bisa lihat nanti di link YouTube ini juga. Ini bagus untuk pengenalan awal. Kemudian jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa belajar juga di Scikit-Learn. Ini untuk machine learning yang klasik. Kemudian ada TensorFlow, juga Keras. Ini linknya masing-masing. Serta PyTorch untuk teman-teman punya riset yang akan datang. Kemudian untuk prospek, jadi teman-teman harus mengetahui bahwa Bapak Ibu dosen sangat menitik beratkan pada penelitian. Jadi teman-teman pada saat waktu saya pertama masuk itu dianjurkan supaya kita sudah punya ide atau topik penelitian yang ingin kita kerjakan di Magister Sains Data. Nah, teman-teman bisa mempergunakan link ini. Ini linknya untuk bisa memperlihatkan kepada kita penulisan atau paper-paper apa yang sedang trending saat ini. Jadi teman-teman bisa mungkin menjadikan ini sebagai referensi untuk dipergunakan di dalam penelitian teman-teman. Kemudian ini juga bisa teman-teman pakai sebagai sarana pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mungkin ada pertanyaan atau yang dapat dibagikan kepada kita sebelum kita menutup pertemuan kita di malam ini. Izin Bang.